Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Kita ke informasi yang pertama. Badan Legislasi DPR RI menekankan dalam menyusun rancangan Undang-Undang Prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2017, DPR dengan pemerintah melakukan pembahasan undang-undang sesuai dengan skala prioritas dan rencana kerja pemerintah. Kita saksikan informasi selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI menekankan dalam menyusun rancangan Undang-Undang Prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2017, DPR RI dengan pemerintah melakukan pembahasan undang-undang sesuai dengan skala prioritas dan rencana kerja pemerintah. Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Adgas menjelaskan, 2/3 rancangan undang-undang yang masuk dalam rancangan Undang-Undang Prioritas Prolegnas 2017 merupakan luncuran rancangan Undang-Undang Prioritas Prolegnas 2016. DPR RI dan pemerintah tidak hanya memperhatikan kuantitas produk undang-undang, namun tetap memperhatikan kualitas undang-undang yang dihasilkan. Kira-kira sekitar 40-45 yang akan masuk di dalam Prolegnas 2017. Tetapi intinya dari keseluruhan itu lebih dari 2/3-nya juga adalah merupakan luncuran dari Prolegnas tahun 2016. Itu. Kemudian yang lain kita berusaha semaksimal mungkin supaya Prolegnas tahun 2017 itu akan selesai di awal Desember untuk kita putuskan. Anggota Balik DPR RI Taufikul Hadi meminta DPR RI dan pemerintah selektif dalam menentukan rancangan Undang-Undang Prioritas Prolegnas 2017. Taufikul Hadi ingin pembahasan undang-undang dilakukan dengan teliti agar hasilnya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang ini adalah kualitas kadang-kadang terabaikan, kuantitas juga tidak tercapai. Dengan sikap kritis masyarakat sekaligus adalah dengan bagaimana kehadiran MK di dalam konteks itu adalah kita harus hati-hati, jangan kemudian membuat undang-undang itu adalah dengan mudah kemudian dianulir oleh. Sanika dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita awali dengan informasi terkait rencana aksi demo 2 Desember 2016. DPR RI meminta kepada masyarakat yang akan melakukan aksi agar menjaga keamanan, ketertiban, dan mematuhi peraturan. Kepada aparat penegak hukum, DPR meminta agar mengawasi dan juga menjaga ketertiban umum sehingga aksi dapat berjalan dengan damai. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah mengatakan, dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, menyatakan pendapat di muka umum atau yang biasa disebut dengan demo, dilindungi oleh negara dan undang-undang. Sudah ada prosedur dan peraturannya jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka. Fahri menegaskan aparat penegak hukum tidak bisa melarang masyarakat melakukan aksi. Tugas aparat penegak hukum adalah mengawasi dan menjaga agar aksi dapat berjalan dengan damai. Sekarang ini semuanya dalam demokrasi itu sudah ada prosedurnya. Stepnya itu sudah ada. Karena itu tugas daripada aparat kepolisian khususnya itu adalah jaga saja supaya aksi itu berjalan dengan damai, kasih tahu kepada demonstran ini adalah koridor-koridor konstitusional yang menjadi hak Anda di dalam menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan, itu saja, jamin itu aja. Ya, lalu berdiskusi dan berdialog baik-baik. Tidak perlu ada kecurigaan orang mau menjatuhkan presiden, nggak ada itu, nggak mungkin menjatuhkan presiden tuh. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Supyadin Arisaputra mengatakan, aksi dengan jumlah yang banyak memang rawan terjadi kerusuhan penyusupan yang akan mengubah agenda aksi menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, saya kira kalau aksi 2 Desember itu sifatnya penyampaian pendapat, sah-sah saja ya, karena dia dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Tentang penyampaian pendapat di muka umum, kan gitu. Itu hak. Nah, masalahnya sekarang adalah unjuk rasa dengan jumlah kekuatan yang besar itu memang rawan, ya. Rawan terhadap penyusupan, rawan terhadap pemanfaatan oleh pihak-pihak ketiga. Nah, saya pikir inilah tanggung jawab dari Korlapnya.
agar unjuk rasa yang murni itu misalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu bisa dijamin oleh koordinator lapangannya atau oleh pimpinannya, itu tidak sampai terjadi penyusupan, tidak sampai terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan unjuk rasa, kan begitu. Nah, terkait dengan Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah meminta para mahasiswa menyiapkan diri terhadap gejala dan isu kontemporer terkait pemerintahan sehingga mahasiswa dapat memahami gejolak politik yang terjadi dengan selalu menjunjung tinggi ideologi bangsa. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Menanggapi gejala isu kontemporer di pemerintahan dan demi menjunjung tinggi ideologi generasi penerus bangsa, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan mahasiswa dari Presiden University. Ditemui usai menerima kunjungan mahasiswa Presiden University di Operation Room, Gedung Nusantara Senayan baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah mengatakan, di era reformasi masih ada gejala dan isu kontemporer di tingkat pemerintahan. Hal tersebut terlihat jelas dengan adanya inisiasi dari eksekutif yang ingin partai politik berkompromi dengan pemerintah agar bersikap sama dan satu suara. Fahri Hamzah menegaskan apabila partai politik setuju dengan pemerintahan saat ini, dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya sikap kritis suatu partai, sehingga tugas pokok partai dalam mengontrol kinerja pemerintah terabaikan. Salah satu tugasnya adalah dia adalah sumber informasi dan ilmu pengetahuan ya, karena di sini ada dinamika ketatanegaraan dan dinamika politik kenegaraan yang aktual gitu, sehingga kasus-kasus yang ada yang tidak dibahas dalam textbook ya, atau belum dibahas dalam textbook bisa jadi bisa mereka temukan di dalam diskusi dengan anggota DPR, dengan pimpinan DPR tentang gejala-gejala terbaru dari ketatanegaraan kita gitu. Fahri Hamzah juga mengapresiasi kunjungan mahasiswa Universitas Presiden. Menurutnya mahasiswa saat ini sudah sangat terbuka dengan segala macam informasi yang ada, sehingga mereka dengan mudah dapat mengetahui apa yang terjadi dengan cepat dan akurat, termasuk informasi perkembangan legislasi, tugas dan fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini adalah memberikan informasi tentang apa yang sekarang ini menjadi tugas dan fungsi DPR di atas landasan teori-teori ketatanegaraan dan sejarah kenegaraan kita, untuk melayani semua yang mau ketemu dengan anggota Dewan dan pimpinan Dewan. Winnie dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.